Bapak Gembala, Kak Suryadi, sama orang-orang MKD pada pergi ke Israel kan? Nah ini Riri pergi dulu nih ceritanya nih. Riri ngeliat dulu nih tempatnya nih. Gitu. Siapa teman-teman yang mau ke Israel juga angkat tangannya. Oh iya, teman-teman tahu kan teman-teman, kita baru saja merayakan tahun baru Israel. Jadi sekarang coba teman-teman yang ibadah sama kakaknya, sama adenya, sama papanya, sama mamanya, sama semuanya, bilang ke kanan kirinya, bilang gini, Shalom Tova. Yeah. Oke gitu. Hari ini Riri mau menyembah dan memuji Tuhan dari Israel loh. Teman-teman mau ikut? Yang mau ikut angguk-angguk, angguk-angguk, lebih lagi. Oke, kalau gitu kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Riri berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Wah guys, lihat guys, hujan ini guys. Sepertinya ini pertanda guys, pertanda hujan berkah. Bersama-sama Lili. Goyang kanan kiri. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Sama-sama katakan, aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus
berdoa ya. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay. Oke guys, Riri pergi dulu ya. Riri mau tur lagi. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih sama Kak Ian di sini. Nah, Kak Ian hari ini lagi mau jalan-jalan. Coba, kira-kira dari tempat Kak Ian yang sekarang Kak Ian lagi berada, Kak Ian mau kemana nih? Coba, ada yang bisa tebak? Coba, Kak Ian mau lihat. Ada yang bisa tebak? Yang bisa coba angkat tangannya. Nanti Kak Ian pilih, walaupun Kak Ian dari layar. Coba. Wih, ada yang angkat tangan tuh di sebelah sana. Iya kamu. Iya betul. Coba di mana? Wih, bener. Kak Ian lagi di bandara nih. Kak Ian udah siap-siap mau pergi ke kota yang ada pantainya. Coba ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan lagi. Nanti Kak Ian tunjuk lagi. Wih, udah ada yang angkat tangan. Iya, yang di sebelah sana, betul. Yang tadi tangannya dilipat sekarang angkat tangan. Iya, betul kamu. Apa? Betul. Kak Ian lagi mau ke Bali. Yes. Nah, tanpa panjang lebar lagi, karena adik-adik udah lagi bersama Kak Ian, kita berangkat ke Bali. Yuk, kita jalan. 5 minutes later. Akhirnya sampai juga nih Kak Ian di Bali nih, asik nih. Kalian udah siap nih, udah pakai topi, udah bawa tas, udah siap nih, udah nggak sabar mau ke pantai. Yes, kita turun yuk, kita jalan ya. Loh. Kok di Bali bentuknya begini ya? Banyak kayak bule sih. Kalian tahu di Bali emang banyak orang-orang bule ya. Tapi kok ini beda ya, bahasanya beda. Kalian bingung nih dengerin orang-orang ngomong. Ini kalian ada di mana nih? Aduh. Apa jangan-jangan kalian salah pesawat ya? Wah, gawat. Aduh, kalian takut banget ini. Kalau sampai salah, kalian gak bawa paspor, kan mau ke Bali doang. Aduh. Gimana nih, kalian takut nih, ntar kalian makannya gimana? Ntar kalian nggak bisa makan lagi. Aduh, takut banget nih kalian ini. Ini di mana? Hah? Loh. Kok ada bendera Israel? Kan tadi kalian naik pesawatnya ke Bali. Kok nyampenya ke Israel? Kalian pengen ke Israel sih. Tapi kan kalian lagi mau berangkat ke Bali. Kenapa? Loh, kok di Israel? Waduh, gimana nih? Aduh, kalian jadi takut nih teman-teman. Gimana ya adik-adik ya? Wah, tapi Kak Ian jadi ingat sesuatu nih adik-adik. Di Israel, zaman dulu ada salah satu orang yang sangat cinta sama Tuhan Yesus. Ya udah deh kalau gitu, mumpung kalian nyampe di Israel, sebelum kalian nanti minta pertolongan ke orang sini yang bisa bantuin kalian mau cerita dulu deh sekalian. Mumpung ini juga deh, kalian kan lagi takut, jadinya kalian jadi mau ceritain deh sama adik-adik cerita yang ada hubungannya nih sama takut juga. Jadi gini adik-adik, dulu ya, ada seorang yang sangat taat sama Tuhan. Nah, tetapi waktu itu bangsa Israel, ini zaman dulu banget ya, zaman dulu banget, bangsa Israel itu
nggak takut sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka bikin patung, ya mereka bikin patung untuk disembah. Padahal kan Tuhan Yesus sudah bilang nggak boleh menyembah berhala, cuma boleh menyembah Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang hidup. Kalau nyembah patung, kan patung benda mati ya, ngapain disembah? Tapi mereka menyembah patung. Lalu karena mereka nggak sayang sama Tuhan Yesus, ya akhirnya mereka jadi dijahatin sama orang-orang dari bangsa lain. Ya, setiap kali bangsa Israel itu lagi menanam sesuatu nih untuk dimakan, bercocok tanam, ya, mereka lagi misalnya menanam makanan apa gitu ya. Waktu sudah tumbuh, udah panen, tinggal bisa mereka ambil, pasti dijarah sama orang-orang dari bangsa lain. Akhirnya bangsa Israel hidupnya tersiksa. Karena setiap kali mereka tanam sesuatu, dijarah. Mereka tanam lagi, dijarah. Mereka bikin sesuatu untuk mereka diambil orang. Gitu. Karena apa? Bukannya Tuhan Yesus jahat ya, tapi karena bangsa Israel itu udah dibilangin dari dulu untuk sayang sama Tuhan Yesus. Tapi gitu, nanti sayang sama Tuhan Yesus, tapi nanti mereka buat jahat lagi. Gitu adik-adik. Jadi akhirnya bangsa Israel itu sempat hidupnya nggak enak. Dijajah terus tuh, dijajah gitu. Tapi akhirnya karena Tuhan Yesus itu sayang sama bangsa Israel ya adik-adik ya, Tuhan Yesus akhirnya memilih satu orang. Ada waktu itu orang yang tetap taat dan sayang sama Tuhan Yesus. Namanya adalah Bapak Gideon. Siapa namanya? Bapak Gideon. Tunggu. Nih, Kak Ian ngeliat nih dari layar handphone atau dari layar komputer atau layar gadget adik-adik. Adik-adik ada yang duduknya nggak taat nih. Ayo, duduk dulu yang rapi. Nah, iya itu yang di sebelah kiri tuh. Ayo, di ujung tuh. Nah, gitu dong. Tenang, Kak Ian nggak akan lama. Ya, Kak Ian lanjutin ya. Tadi namanya Bapak siapa? Betul, Bapak Gideon. Jadi akhirnya Tuhan meminta Bapak Gideon untuk membela bangsa Israel untuk melawan orang-orang yang sedang berbuat jahat kepada bangsa Israel. Betul. Tapi Bapak Gideon sempat nggak percaya, sempat takut juga gitu, karena mereka melihat selama ini orang-orang itu kuat. Dan Bapak Gideon berpikir kalau dia nggak mampu awalnya. Tapi Tuhan bilang terus kalau Tuhan yang akan menyertai Bapak Gideon. Akhirnya Bapak Gideon sempet sih meminta tanda-tanda gitu, meminta bukti kalau memang yang suara yang Bapak Gideon dengar itu adalah suara Tuhan. Jadi Bapak Gideon sempet tuh meminta bukti. Jadi Bapak Gideon siapin kayak bulu-bulu gitu tuh, bulu-bulu yang bisa dijadiin penutup badan juga gitu ya, kayak bulu-bulu gitu. Lalu Bapak Gideon bilang, kalau memang benar-benar Tuhan, aku meminta tanda ya, kalau memang Tuhan yang suruh aku. Nih, bulu-bulu ini akan aku taruh di tanah. Ya, kalau memang benar Tuhan yang suruh, coba nanti turunin air kayak hujan gitu, tapi tanahnya basah, bulunya jangan basah. Dan ternyata benar terjadi. Jadi ada air jatuh, tetapi bulunya tidak basah. Begitu juga sebaliknya. Ya, bulunya ditaruh, ya, bulunya basah, tetapi tanahnya tidak basah. Nah, setelah tanda-tanda itu, akhirnya Bapak Gideon akhirnya percaya kalau memang yang suara yang Bapak Gideon dengar adalah suara Tuhan. Dan akhirnya Bapak Gideon jadi berani. Nah, masih ada lagi nih ceritanya. Jadi waktu itu juga Bapak Gideon ini berbicara kepada orang-orang Israel. Ayo,
kita menyerang bangsa yang orang-orang jahat itu. Wah, ternyata berkumpul banyak tuh yang kumpul, yang mau ikutan. Tetapi kata Tuhan Yesus, wah, orang ini terlalu banyak. Coba kamu pilih deh orang-orangnya, jangan sebanyak ini. Lalu Bapak Gideon bingung, milihnya gimana? Masa aku suruh usir-usirin? Lalu Tuhan kasih cara, kasih hikmat ya ke Bapak Gideon. Ya, jadi kata Tuhan gini, ngomong ke Bapak Gideon, coba kamu bilang di depan orang-orang banyak itu, yang takut boleh pulang. Ditanya gitu, lalu Bapak Gideon nurut. Lalu Bapak Gideon ngomong ke orang-orang banyak yang orang-orang Israel itu, ayo, bagi rakyat-rakyat bangsa Israel yang takut boleh pulang, boleh tidak usah ikut perang. Wah, akhirnya banyak tuh yang pulang. Sebagian besar sudah pulang. Ya, setelah mereka pulang, tetapi menurut Tuhan Yesus, ya masih terlalu banyak orangnya. Ya, coba kurangin lagi. Waduh, kata Bapak Gideon, gimana lagi caranya aku usir? Nanti kalau aku usir, aku dimarahin lagi. Lalu akhirnya Tuhan Yesus kasih hikmat lagi. Ya, Bapak Gideon diminta sama Tuhan Yesus buat bilang gini ke orang-orang Israel. Coba sekarang kamu tes mereka. Ya, minta orang-orang Israel itu yang siap berperang pasukan-pasukannya buat minum air di sungai, di tempat air. Ya, nanti kamu lihat kalau orang-orang Israel yang minumnya langsung pakai lidah, langsung mulut, langsung ke sungai itu, kamu pisahin, ya. Atau nanti kamu pilihnya orang-orang yang minum dari sungainya pakai tangan nih, kayak gini nih. Tuh, pakai tangan gitu, jangan yang langsung dari mulut. Gitu katanya. Oke. Akhirnya mereka lakukan dan akhirnya apa? Terpilih 300 orang, ya. Hanya 300 loh. Ya, bangsa orang-orang yang menjajah Israel itu orangnya banyak banget, lebih dari 300, jangan-jangan ribuan lebih. Pasti kayaknya banyak banget deh. Tapi Tuhan Yesus cuma suruh minta Bapak Gideon cuma pilih akhirnya berapa? 300 orang. Waduh. Kira-kira ini bisa menang gak nih adik-adik? Ini cuma 300 orang loh. Waduh, lawannya banyak banget. Tapi ya udah, karena Tuhan Yesus suruh, Tuhan Yesus yang minta, Bapak Gideon akhirnya percaya ya. Nah, tibalah saatnya untuk mau maju berperang. Adik-adik tahu nggak? Cara perangnya pun ini, waduh, Kak Ian sampai luar biasa banget. Karena apa? Tuhan Yesus nggak minta pasukan-pasukan itu, pasukan-pasukan Israel, untuk bawa pedang atau bawa senjata buat perang. Kan biasanya kalau perang kan, ntar dia bawa pedang, ya, ntar dia bawa panah, pokoknya benda-benda yang tajam kan, supaya bisa cus gitu. Tapi ini enggak, ya. Tuhan Yesus cuma meminta Bapak Gideon dan orang Israel, tahu nggak apa adik-adik? Meniup sangkakala. Ada yang tahu nggak sangkakala itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Kalian mau tanya nih, ada yang mau lihat nih, ada yang tahu nggak nih? Wih, ada yang tahu apa? Betul, ya. Itu seperti shofar atau trompet. Ya, kalau gambar di gambar belakang di kalian bentuknya seperti trompet. Tapi kalau yang pernah datang ke gereja, di gereja ada tuh seperti sangkakala, ya, namanya shofar. Iya. Jadi Tuhan Yesus cuma meminta mereka untuk tiup sangkakala, dan ada juga Tuhan Yesus meminta beberapa dari mereka untuk membawa buyung-buyung air, tempat-tempat air. Jadi tempat airnya itu nanti Tuhan Yesus tuh kayak gambar di belakang diminta dipecahin, lalu mereka pasukannya disuruh tiup sangkakala, toet gitu. Cuma disuruh tiup sangkakala, padahal mau perang, gimana dong? Tapi adik-adik tahu, setelah mereka menuruti semua perintah Tuhan Yesus, ya, mereka cuma tiup sangkakala, toet. Adik tahu nggak? Pasukan musuh yang banyak banget itu tiba-tiba mereka kebangun dari tidur karena sudah malam. Kebangun. Tiba-tiba mereka kayak orang panik. Waduh. Tuh, kayak orang panik, kayak gambar di belakang. Kalau adik tahu nggak? Mereka pakai pedang mereka tusukin teman mereka sendiri. Bayangin, teman mereka sendiri ditusukin.
mereka jadi kayak orang panik gitu, kayak orang tiba-tiba kayak hilang kesadaran. Ya. Tiba-tiba mereka saling encus-encus teman sendiri gitu, kayak gambar di belakang tuh ya. Teman sendiri mereka pukulin. Waduh. Akhirnya apa? Semua pasukannya tewas. Padahal bangsa Israelnya nggak menyerang sama sekali. Bangsa Israel cuma tiup trompet. Tiup sangkakala. Tonget gitu. Lalu akhirnya apa? Bapak Gideon dan orang-orang Israel bisa menangkap raja-raja dari orang-orang yang jahat itu. Akhirnya Bapak Gideon dan bangsa Israel bisa menang. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, keren banget ya. Udah cuma 300 orang. Udah gitu, mau perang, gak disuruh bawa pisau-pisauan. Pedang-pedang yang tajam atau tombak yang tajam. Enggak. Cuma diminta bawa apa? Bawa sangkakala kayak trompet buat ditiup. Tonget. Gitu. Lalu musuh-musuh mereka dibikin kacau dan saling menyerang. Akhirnya mereka menang. Keren ya? Keren nggak? Keren nggak? Keren banget ya. Keren banget. Nah, hari ini kita cuma belajar satu hal nih. Kalian cuma mau mengulang lagi. Ya, kalian sudah sering bawain, tapi kalian mau mengulang lagi. Ini juga buat kalian juga. Kita belajar apa? Tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Karena apa? Kita punya Tuhan Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus juga yang jagain kita. Ya, kita tidak boleh takut. Selama kita tetap sayang sama Tuhan Yesus, kita tetap apa? Tetap apa lagi? Ada yang jawab. Tetap rajin berdoa, Kak. Betul. Kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, tetap melakukan hal-hal yang baik, yang disukai sama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh nakal. Pasti Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi kita masih boleh takut nggak nih? Masih boleh takut nggak? Wih, semuanya udah pada geleng-geleng tuh. Gak boleh kalian. Mantep. Jadi hari ini kalian hanya mau mengulang lagi kalau kita tidak boleh takut. Tetapi kita juga harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel dan Bapak Gideon. Ya, mereka tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus. Tapi mereka juga nurut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta A, mereka ikutin. Tuhan Yesus minta B, mereka ikutin. Itu juga sama kita. Kita jangan takut. Yang penting kita nurut sama Tuhan Yesus. Keren banget nih. Adik-adik, akhirnya kalian udah dapat pertolongan nih. Kalian akhirnya bisa dipulangin lagi nih, boleh kembali ke Jakarta nih. Kayaknya kalian tadi salah naik pesawat deh. Sebenarnya kalian pengen banget juga sih ke Israel, tapi mungkin nanti lain waktu ya. Ya udah deh, kalian mau pulang dulu, tapi sebelum kalian mau balik ke Jakarta, naik pesawat lagi, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena adik-adik masih boleh beribadah. Ya Tuhan, berkati kami ya, supaya kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berjanji, kami tidak mau takut lagi, karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus dan kami memiliki Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang tidak mau takut lagi dan yang mau sayang sama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Yeay! Sepertinya pesawat terbang kalian yang mau kembali ke Jakarta sudah ada tuh. Kalian mau coba-coba naik pesawat deh. Takutnya nanti ketinggalan. Kalian bingung pulangnya gimana. Oke, kalian pulang dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. God bless you.